Bang, Hubungannya ketika apa? saya enggak, karena Anda mengatakan telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa. Iya. Nah, pertanyaan Betul. saya, agama apa yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa? Itu bukan Oke. orang Kristen, Bang. Terus orang Kristen yang bagaimana? Kamu alirannya Ya apa? saya nggak Kristen tahu, apa makanya Al-Quran Anda itu, makanya saya tanya. Itu agama Kamu apa Kristen yang ngomong apa? begitu? Coba. kamu? Itu satu ayat. Di ayat yang berikutnya Aduh, ini lagi orang itu mabuk, ini Al-Baqarah orang ini. 28. Saya heran Itu kan kenapa baru sih, satu ayat itu. Bang, saya pengen ketemu orang yang mualaf itu betul-betul bertobat, kemudian mencari kebenaran. Ini mualaf juga merokok, Kau bilang tadi mabuk. aku Saya yakin ladenin ini kau ya. abang ini masih nenggak Dis, minuman keras terus Oke, ini. Dis, oke. Ini aku ladenin kau, Dis. Tadi kau bilang nih secara Dari tadi kau nggak akademisi, ladeni benar nggak? saya. Dari tadi kau nggak ladeni saya nih. Kok aku ladeni sekarang? Dari tadi ngapain ini orang ini? Aku jawab di situ adalah Bang, dengar dulu Bang, dengar. hmm. Allah itu hurufnya apa Tadi kau saja? Dis, kau. Sebentar, apa saja hurufnya Hah? Allah itu? A L L A H alif. Kalau di Islam lapasnya itu alif lam lam ha. Oke, alif lam lam ha. Coba La buka ilaha Bible. illallah. Ada nggak di situ alif lam lam ha? Nggak ada. Nggak ada. Terus kok kau bilang kau dulu bilang Allah adalah Isa? Kapan? Latinnya ditulis bagaimana? Sejak kapan Allah berubah jadi Latin? Oke, kita nggak usah ke situ. Oke. Enggak, kita sejak ke kapan sana Allah dulu. berubah jadi Latin? Saya tanya dulu, kapan Allah berubah jadi Latin? Ditulisnya A L L A Itu kan. atau apa? Boleh nggak? Buruk kali Huruf, gue ini. dengar. Boleh nggak Ini aku huruf tunjukkan alif ini lam lam detail ya, ha? ini ditulis apa dia? Boleh. Siapa yang Bodoh nyuruh kali menerjemahkan Allah ke dalam bahasa Latin? Siapa? Siapa yang menyuruh? Ya itu tafsiran itu. Tafsiran. Tafsiran itu. Bang, Membacanya di dalam itu. Bible, sebentar dulu. Di dalam Bible, huruf A L L A H, Allah, itu tidak merujuk kepada Allah sembahan pagan Quraisy. Tadinya. Loh, kok tadinya? Enggak, Coba. enggak gitu, enggak Oke, gitu. coba Kau sebentar. kau Oke, yang- coba nih, sebentar. Nih, biar kamu saya kasih tunjuk ya. Aduh, ini repot kali dia ini, Bah. Apa Oke, yang sebentar repot? ya. Sebentar. Kau bilang akademis. Abang ada Al-Quran di situ kapan, Bang? Ada Bible di situ? Bible Ada Bible di situ? Alkitab ada. Ada Alkitab di situ. Oke, tolong bukakan dulu. Sebentar. Tolong bukakan dulu. Sebentar ya. Biar abang tahu dulu. Coba. Sabar ya. Sabar. Tolong bukakan Yeremia 43:13. Yeremia 43:13. Ya. Kita buka ya. Biar abang tahu nanti di situ Yeremia. bahwa Allah itu bukan Allah. Coba yuk. Ya, aku udah tahu itu. Yeremia Yeremia 43:13. Yeremia 43:13. Lama kali pun buka itu. Sabar kau. Kenapa yang mualaf-mualaf Ya kan. selalu kayak begini gitu? Nggak pernah ada Kau kayak kualitasnya. perempuan kau, Edis. Tuh kan, Perempuan kau. memang Gimana nggak kau? ada kualitasnya. Coba di mana coba? Yeremia. Ia akan memecahkan Yere- tugu-tugu. Benar nggak ini? Oke, sini? silakan baca. Nah, Ia kau- akan. Iya di situ siapa? Kayak perempuan kau. Enggak, coba iya di situ siapa? Aku kalau kata kau bilang akademisi, tapi kau kayak Iya perempuan kau. sudah. Iya di situ siapa coba? Buka lu kacamata itu. Kan lari kemana-mana. Ia akan memecahkan. Enggak, tugu- sebentar sebelum dilanjutkan. Iya di situ siapa? Kayak perempuan. Bentar dulu, kau nanya iya. Aku baca dulu dia 12-nya. Karena kau silakan. nanya iya nih. Silakan. Ia akan menyalakan api di kulit-kulit. Ini perikopnya nih, Yeremia Kulit dipaksa. lagi katanya. Kuil.
Iya, kuil, sorry. Kulit. Yeremia. Pantas Gua jadi kan mualaf langsung nih. glorifikasi. Kuil dibaca kulit Sorry. nih, pantas kau mualaf. Kayak perempuan kau Edis. Silakan. Perempuan kau, aduh. Udahlah, silakan cepat ayo baca. Iya akan? Ini bilang orang akademisi tapi kau ngapain? Iya Sebenarnya akan? mau belajar kau Jangan ngapain curhat, sih? jangan curhat. Iya akan? Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para Allah Mesir. Oke, para Allah Mesir bilang, Dan para Allah akan di Mesir membakar- bilang. Ya, ia akan menyalakan Para Allah. para Allah. Mesir. Para Allah kok tiba-tiba Allah. Para Allah bilang, ayo. Ini udah kecil ini Ia bacanya akan nih, Allah memecahkan ini di sini tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para Allah di Mesir. Nah, ayo kamu. Tuhan Para akan Allah di Mesir. menghanguskan kuil para Allah. Ye. Botol kau Edis. Ya, tuh kan. Kau mau bikin aku menghujat Tuhan? Gimana bisa? Aku Lu ini bukan nggak blok aku. ini bahwa Tuhan akan menghanguskan para Allah. Lihat nih. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para Allah. Nah, para Allah. Ayo. Nah kan. Bahwasanya Tuhan akan menghanguskan Allah. Ayo. Mana aku di situ? Kau kan Aku yang udah tadi baca. bilang katanya Allah itu Allah. Ini Sekarang aku ku udah turuti baca maumu. nih. Ini aku Tadi udah kan baca dari di awal sini. sudah ku bilang tidak Terus ada kamu apa Allah sekarang? di dalam Bible. Kau bersikeras itu Allah Ini- itu Ini kau diterjemahkan. yang bertanya atau aku yang bertanya? Gimana? Sekarang sudah Aku udah ampun. buka, aku udah baca. Sudah ampun. Aku Sudah udah buka, ampun. aku udah baca. Oke, berarti Ampun Allah apa? itu Allah enggak? Ya Allah ya Allah lah. Allah ya Allah, ya udah baca kalau gitu, baca kalau gitu. Ini, Pencipta baca kalau gitu, baca. semesta Baca. alam. Iya, baca kalau gitu. Ia baca sekali akan lagi. memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh Ya udah, yang ada diam di kau, Mesir diam, dan diam akan kau, baca menghanguskan sekali lagi, ya. kuil para Allah. Kuil para Allah. Ya, Ia akan menghanguskan kuil para Allah itu, para Allah Mesir Kayak itu dengan bara perempuan api. mulutnya. Aduh, kayak ginilah katanya kau mau mencerdaskan orang-orang orang Kristen kau, tapi kayak perempuan. Makanya tadi ku bilang dari Aduh. awal. Tadi kan ku bilang dari awal. Coba di mana ada umat Kristen bilang bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa? Di mana? Kayak perempuan kau Edis. Malah curhat lagi. Udah kau di bawah. Udah kau di bawah. Akademis. Dia malah curhat, teman-teman. Bukannya dia menjawab, malah curhat. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ya, nekat yang nyata namanya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan orang-orang nekat yang nyata. Dan siapakah orang-orang nekat yang nyata itu? Yaitu mereka yang sudah diberikan bukti kepadanya tetapi masih ngeyel. Oke ya, kita kasih kesempatan berikutnya. Oke, sebelum kita ini ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman. Mohon maaf ini beberapa hari ini kami ini sedang dalam perjalanan jauh teman-teman ya. Termasuk juga perjalanan kami ini juga ingin mewujudkan rumah apologet itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman, saya Edis TV nih teman-teman ya. Saya Edis TV meminta kepada teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Karena kita akan berapologet itu dari sini. Kita akan memancar mengudara dari sini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak untuk mensupport pendirian rumah apologet itu, untuk ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini. Klik saja profil saya ini, kemudian nanti teman-teman akan lihat link untuk berkolekte, ada link YouTube-nya di bawah. Teman-teman bisa support di situ ya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang bingung, Bang, saya nggak ngerti itu, Bang, gimana itu? Nah, teman-teman bisa support ya di sini nih. Ini kolekte pendirian rumah apologet, teman-teman, kita sedang membuat center ya, center apologetika di sini. Jadi teman-teman bisa support di sini. Ya. Ini namanya langsung atas nama saya teman-teman ya, Edis. Kalau teman-teman tidak ketemu nama saya Edis, kalau teman-teman mau transfer, mau support, teman-teman tidak ketemu nama saya Edis, itu bukan akun saya. Ya. Teman-teman bisa langsung ke sini.
BR tit ya teman-temannya, banknya BR tit ya, teman-teman tahu sendiri. Ya silakan teman-teman tangkap layar, bisa support pendirian Rumah Apologet di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya bagi teman-teman muslim, tolong kalau mau naik itu jangan marah-marah ya, jangan tukang kejang-kejang. Ayo slow gitu ya. Kita nggak usah ngeyel-ngeyelan lah ya. Kita ngapain sih debat ngeyel-ngeyel, debat kusir gitu. Yuk, kita debat yang bagus-bagus saja. Oke ya. Kita kasih naik ada affiliate. Affiliate. Ini TikTok affiliate jangan-jangan. Oke, TikTok affiliate. Ya, affiliate, silakan Bang, nyalakan kamera. Halo? Halo? Halo, ha? Aduh, macet. Oke, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Teman-teman muslim, tolong ya, kalau naik kemari pertama-tama tidak perlu grogi, jangan gemetaran ya. Bila perlu didampingi ustadz. Saya sudah mengundang tuh Abdul Somad, Adi Hidayat, tapi nggak tahu lari kemana mereka. Ya. Ayo kita kasih naik lagi, ada teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, yang mau naik ke sini itu diwajibkan Anda itu muslim. Kalau bukan muslim jangan naik ke sini. Ada Jono. Oh, bukan Jono. Dian Fems. Oke, Dian. Oke, saya turunkan saja. Sekali lagi teman-teman ya. Ini si Jono ini kayaknya udah inbox saya. Dia udah nunggu-nunggu pengen diskusi dengan saya. Sebentar ya. Si Jono, sebentar. Jono. Ya, udah inbox saya dia. Katanya mau debat dia dengan saya. Saya tantang kamu katanya. Oke, kita turuti. Kita kasih naik sekarang Jono. Ya, selamat malam Jono. Jono? Macet. Halo Jono. Coba yang tenang dulu. Jangan jalan-jalan kemana-mana. Duduk. Ya kan? Terus dulu coba yang jelas mukamu, jangan gelap-gelapan kayak di Gua Hira. Aduh, kamu sudah inbox saya, nantang saya, giliran saya jabani, kamunya asam lambung naik. Asam lambung naik. Coba tenang dulu, tenang. Sudah tenang? Sudah? Nah. Kalau inbox sampai panjang-panjang, saya menantang kamu, ayo saya tunggu. Nggak saya balas kan? Kenapa tidak kamu balas? Nggak saya balas lagi. Giliran dinaikin macet. Saudara. Yuk, silakan ya. Teman-teman muslim, kalau naik ke sini emosi itu diredam dulu. Jangan marah-marah. Jangan kebiasaan kalian di bulan puasa itu yang tukang mecah-mecahin etalase warung di bawah. Kan udah nggak puasa lagi nih. Ya kan? Kalau nggak puasa biasanya kalian waras gitu. Kalau di bulan puasa mecah-mecahin warung. Iya kan? Coba. Hanya ada di bulan puasa orang muslim itu mecah-mecahin etalase warung. Hanya ada di bulan puasa preman Cikiwul minta jatah preman. Kalau nggak di bulan puasa mereka normal-normal saja. Normal. Nah, padahal di bulan puasa setan-setan diikat. Iya kan? Kemarin udah pernah saya bahas itu. Kenapa ini Pak Ustadz? Setan-setan di bulan puasa diikat. Tapi ternyata di bulan puasa orang Islam malah justru mecahin warung orang. Nah, makanya memang serba aneh saudara-saudara. Makin didalami makin kepala saya pusing. Begitu. Nanti dibilang Anda penistaan agama ya. Kok dibilang penistaan agama? Bener nggak yang saya bilang? Kalau di bulan puasa banyak orang Islam mecah-mecahin warung orang. Ayo. Iya. Coba ada nggak orang Islam datang ya
pakai sorban, ya kan? Pakai dengan ormas-ormasnya, nutupin warung orang. Nggak ada. Itu terjadi cuman di bulan puasa. Cuman di bulan puasa. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana setan-setan diikat. Tapi di bulan itulah orang Islam mecah-mecahin warung orang. Begitu saudara-saudara, indahnya Islam. Iya, makanya saya bilang nih, mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Gitu loh. Coba ayo kita kembali ke tema ini. Apakah bisa Anda menjadi orang Islam tapi di detik yang sama Anda tidak memusuhi orang Yahudi dan Nasrani? Ayo silakan. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Agus Abdullah. Ada yang bilang, Bang, baju terbalik. Sengaja saya balik teman-teman. Ya, sengaja ini dibalik. Biar keren. Ya, Agus Abdullah. Halo, assalamualaikum. Bisa dimatikan dulu. Bisa dimatikan dulu musiknya Pak Abdullah. Dimatikan dulu Abdullah. Coba dimatikan dulu musiknya. Yuk, mari kita diskusi dengan baik ya Pak Abdullah. Ya, tolong ya kalau muslim mau naik itu jangan grogi, ya. Jangan grogi, jangan gemetaran. Bila perlu didampingi 3 atau 4 orang ustadz. Yuk. Coba, ya silakan. Ya, duduk tenang ya. Dia lagi cari ruangan nih teman-teman. Karena memang teman-teman ya, orang Islam itu seneng dengan yang namanya toanya banyak, kemudian speakernya digede-gede. Nggak cukup 5, 7 toa. Ya silakan. Dinyalakan dulu Bang. Mikrofonnya nyalakan dulu. Nyalakan dulu. Sudah Bang. Ya, silakan. Ini Anda ini kok buram ini. Saya yang katarak atau bagaimana ini? Silakan. Di mana-mana saja Bang Edi sudah terkenal ya. Betul itu Bang. Itu tidak penting Bang. Saya terkenal atau tidak itu tidak penting. Yang penting itu adalah Anda pindah dari kegelapan menuju terang. Anda pindah dari menuhankan Muhammad menjadi menuhankan Yesus. Makanya saya menyeru supaya kalian itu berhenti menuhankan Muhammad. Silakan. Siapa yang menuhankan Muhammad Bang? Ya, kami manusia. Jangan ke sana dulu Bang. Nanti kita balik lagi. Itu tema sudah basi Bang. Sudah sering kita bahas. Dan sudah banyak muslim yang mengakui dia menuhankan Muhammad. Sudah banyak muslim. Yang belum mengakui ini cuma muslim-muslim yang gak sekolah aja. Oke sebentar dulu. Ini tema kita ini Bang. Ini tema kita ini. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Anda setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tapi Islam yang mana itu Bang? Ya Islam yang sesungguhnya. Iya setuju. Berarti ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak umatnya, mendoktrin orang, membentuk orang supaya memusuhi orang lain. Betul atau tidak? Kalau kami di sini Bang, Sulawesi Utara tidak pernah begitu Bang. Kita bukan ngomong Anda di Sulawesi Utara. Ini orang yang nyambung sih Bang, kita tidak ngomong Anda, kita tidak ngomong orang di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, di Sumatera. Kita nggak ngomong gitu Bang. Kita berbicara mengenai ajaran agama Islam. Nah, jika Anda menjadi seorang Islam, betul atau tidak, di detik yang sama Anda harus memusuhi orang Yahudi dan Nasrani. Betul atau salah? Salah. Jadi Anda harus mengasihi orang Yahudi dan Nasrani. Sama, manusia itu mengasihi Bang. Yahudi Nasrani sayang, mengasihi. Baik.
Baik. Menurut Muhammad, ya, menurut Muhammad, jika Anda bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai petunjuk Muhammad. Kita akan menyapa. Nah, Mengasihi. menyapa katanya. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Menurut Muhammad, Bang, kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kalian harus desak mereka ke jalan yang sempit, ya. Kok memberi salam? Gimana Sungguh ini? Anda Gimana nekat ini? yang nyata. Di mana itu? Jangan kau Di mana asal itu ngomong katanya? kau, Baiklah, Edis. baiklah. Mereka, ya, karena memang banyak orang Muslim, Itu bibirmu teman-teman. itu tak tambah gini bibirmu tambah begini bibirmu Jangan asal ngomong kau. Marah-marah dia, saudara-saudara. Bunda, Di sini, tak marah di saya. sini itu Tak udara marah. kering. Jadi jangan lari kemana-mana, nggak usah, ya, nggak usah lari ke bibir kemana-mana. Di Ya, sini ya, udara oke, kering oke, ini, kering. Silakan Ya. bang, silakan bang. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Anda jika harus bertemu orang Yahudi dan Nasrani. Anda bilang harus mengucapkan salam, betul? Betul? Betul. Oke, baik. Betul. Saya akan tunjukkan hadisnya. Apa yang harus umat Muslim lakukan ketika Anda bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan. Sebentar, teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena selalu saja ada orang-orang Islam baru yang nggak tahu ini. Jadi teman-teman Kristenku, jangan bosan kalian. Bang, kok temanya itu terus, Bang? Ya karena mereka juga yang nggak ngerti, yang ini aja mereka nggak lurus-lurus. Gimana? Jadi Edis, harus kita ulang-ulang Bang lagi. Edis, Bang Edis, Sebentar. kamu itu kalau ngomong itu yang benar dong. Saya kan mau menunjukkan ini, Bang, ininya. Jangan Jangan marah-marah kamu itu dulu. hanya mau merampok dompet jemaat kau. Jangan Nih, kau merampok ya, dompet jemaat. nih. Saya akan Berdosa, tunjukkan Dis. kepadamu Berdosa, Dis. apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Coba bacakan ini. Bacakan. Baca bang. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu Mana Yahudi? dengan mereka di jalan, apa yang harus kau lakukan? Mana Yahudi di sini bang? Ini apa? Bisa baca? Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, apa? Apa? Persempitlah Apa ini, Bang? jalan mereka. Itu ajaran Muhammad. Makanya kamu Itu harus jadi artinya- musuh Yahudi dan Nasrani. Artinya persempit di sini apa itu bang? Oke, nih kita bacakan hadis yang lain. Bukan cuma satu. Apa? Bukan cuma satu. Nih, janganlah kalian memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih, banyak ini hadisnya nih. Banyak hadisnya. Nih ya, nih saya bacakan lagi. Apabila ya, nih ada kebutuhan hajat untuk memulai salam, maka tidaklah mengapa. Oh, ini sebentar nih. Ini bukan hadis. Nih hadis nih. Ini yang hadis-hadis nih. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan, persempitlah mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Itu yang harus kalian lakukan. Tapi kalian tidak mau melakukan ini Iya, Bang. lagi karena kalian Betul sudah itu, tidak Bang. percaya Persempit ajaran itu. Muhammad. Betul itu bang. Betul. Sekarang betul. Itu. Betul. Sekarang betul. Persempit itu kasih jalan lurus kecil. Ya, Itu, Bang. berarti betul sekarang Anda sudah mengiyakan bahwa Anda kalau mau Iya. jadi orang Islam harus memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? Bukan Yahudi, Nah, kan? Nasrani itu yang Makanya saya bilang teman-teman, sabar. Kita harus sabar menghadapi orang-orang Islam yang memang mereka tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Mereka ini beragama, teman-teman, cuman karena warisan, karena ikut-ikutan. Makanya saya bilang mereka ini adalah robot-robot yang dikasih baterai. Iya, kalian tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan kamu, jika kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam.
Mau Anda tutup-tutupi gimana lagi? Sekarang sudah mengakui kan? Terus Iya, makanya terus. saya bilang mustahil seseorang menjadi muslim tapi di detik yang sama atau di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itulah ajaran agama Islam dan Anda harus iakan itu. Nanti dibilang penistaan, Bang. Oke ya. Sudah mengaku sekarang tunggu ya? bang, tunggu satu lagi satu bang, tunggu bang, tunggu. Lu Anda Bang. sudah Satu, mengiyakan bisa, apa Bang. lagi? Oke. Iya, jadi jangan Anda bilang kami ini rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta Hujat, alam. mulai menghujat. Lu menghujatnya di mana? Oke, sebentar sekarang saya tanya. Boleh nggak kamu sebagai muslim memberi makan non muslim? Boleh nggak? Boleh. Waduh, tidak tahu ajaran agama Islam lagi. Oke lah, Anda di bawah saja. Ini Anda nggak tahu ajaran agama Islam ini. Nekat yang nyata. Jadi teman-teman begini, di dalam hadis itu ada sebuah hadis yang berbunyi begini. Janganlah kalian berteman dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Nggak boleh. Dan janganlah memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu ajaran agama Islam. Ya. Jadi jangan nekat lah ngomong-ngomong yang nggak ada dalam agama Islam. Jangan nekat begitu. Ya. Ayo silakan kepada teman-teman yang muslim kalau mau naik kemari, ayo. Jangan asal cuap, jangan asal ngomong. Saya di sini. Kita nggak ngomongin kamu di situ. Yang kita omongin apa yang tertulis dalam literasi Islam. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Abah DJ. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya. Di sini udaranya sangat dingin, jadi saya harus malam edis. Agak sedikit pilek. Ya silakan Abah DJ, nyalakan kamera Anda. Nih mereknya nih, Poland Spring. Nanti disangka, ini di Polandia dia katanya. Ya silakan. Bahas Abah. apa nih Bang Edis? Ini nampaknya Anda ini dari jenggot-jenggot Anda ini Anda seorang ustadz. Bukan, saya Nah manusia memang biasa. betul. Nggak ada yang berani ngaku ustadz di hadapan saya. Bang, menurut ajaran agama Islam betulkah malaikat-malaikat bidadari-bidadari bergelantungan di janggut Anda? Kalau menurut ajaran Islam betul. Betul. Cuman itu Anda percaya ada bidadari-bidadari manjat-manjat gelantungan di jenggot Anda? saya percaya. Percaya, pantas Anda masih Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Enggak, dari tadi saya perhatiin Bang Edis ini kok selalu merendahkan Islam ya. Memojokkan Bang, Islam. merendahkannya di mana, Bang? Saya kan Sedangkan- bilang yang fakta-fakta. Sedangkan Bang Edis ini kan agamanya Kristen. Bang, sebentar, Bang. Yang apakah yang saya agamanya katakan sendiri. itu fitnah atau nyata, Bang? Sebagian banyak yang fitnah karena diambil Oke. dari hadis-hadis yang doib, yang tidak Bang, itu sah. hadis-hadis kalian kok saya. Bang, yang bikin hadis siapa? Apakah orang Kristen, Bang? Jadi gini ya Bang Edis ya, dulu itu ada Al-Quran yang dipalsukan. Ya, dari meme jadi ini apa? nun. Bang, sebentar, Bang. Seperti Kita gini saja. Saya minta Anda tunjukkan di mana saya memfitnah ajaran agama Islam. Bahkan saya memberikan tantangan, Bang. Kalau Ini kan Bang ada Edis orang bilang, yang bisa katanya membuktikan saya fitnah, umat saya lompat tahan dari dulu. Monas, Bang. Coba di mana fitnahnya? Silakan. Bang Edis bilang, Muslim itu mentuhankan Muhammad. Itu kan fitnah. Oke, baik. Muslim itu mentuhankan Muhammad. Muhammad itu manusia, ngapain dituhankan loh? Baik, Sama seperti Yesus. baik, Manusia juga, kenapa dituhankan? baik. Bang, Anda sudah lama nyimak diskusi saya? Lama nyimak. Oke, Cuman Anda saya sudah tiba-tiba- tahu ada beberapa muslim yang mengakui bahwasanya dia menuhankan Muhammad? Tidak ada kok Muslim Tidak mentuhankan Muhammad. ada. Sebentar. Saya putarkan. Kan Rasul Nabi yang harus diikutin Oke, petunjuknya. Udah oke gitu Bang, aja. menuhankan itu apa, Bang? Mentuhankan itu sama aja dengan
memuliakan, mendewakan gitu loh. Seolah-olah nggak ada Tuhan lagi di dunia selain Muhammad. Itu salah, keliru. Oke. Masih ada Abang Allah, ada Al-Quran di itu situ? Rasul, utusan. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya nggak ada, cuman Nggak ada Google. ada. Di Terus silakan aja buka terus aja. ngapain Anda naik ke sini? Al-Quran ada, ya saya cuma ingin menegur aja, mengingatkan Bang, gitu loh. masalahnya, Kalau kita punya masalahnya, keyakinan nih, masing-masing ini ya, gitu. Bang, Anda kenal Rashid nggak? Ya, silakan. Orang APII. Ya kenapa? Kenal Yusuf PI, kenal Rashid, kenal Wafi, lawan-lawan debat saya, pendebat-pendebat Muslim, Iya. kenal? Ya kenapa? Mereka sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Itu yang ngomong bukan Muslim, itu oknum. Ngapain Oh, Muhammad itu dibilangnya oknum. Tuhan? Sebentar ya Bang ya, Abang, saya gini Bang, Oknum, gini Bang. oknum Kristen yang membunuh, Begini. memperkosa, ya kan? Sama Begini, loh. baik, Oknum baik, juga. Jadi, baik. Tidak Gini, semua Bang, ya. Muslim itu salah. Oke, Kristen juga coba. ada yang jadi pembunuh, Oke, pemabuk, sebentar. penzina, banyak. Ada bedanya Bang, bedanya ada. Cuma Begini, saya nggak menyalahkan, silakan aja, itu agama kalian, agama Ada bedanya. agamaku, gitu loh. ada bedanya Bang. Bedanya Ya begini. kenapa? Silakan. Kalau ada orang Kristen misalnya mencuri ayam, kalau ada orang Kristen korupsi, mereka itu yang melakukan itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar. Maksudnya mencuri Iya, sama aja. perbuatan mereka itu Mengandung tidak dosa. dibenarkan. Korupsi Perbuatan sama aja mereka tidak mengandung dosa. dibenarkan oleh Bible. Ya sama di Islam juga nggak dibenarkan. Oke, kalau Dikira ada orang benar Islam, gitu. sebentar. Kalau ada orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, sesuai dengan ajaran Islam diapain? Iya betul, di Al-Quran dikatakan begini ya. Saya baca Al-Quran, di Al-Quran gini. Apabila kalian ketemu orang kafir, maka penggalah batang lehernya. Nah itu dia ajaran Tapi agama Islam. Itu ajaran agama Islam. Terus kenapa Tapi tidak ayat Anda lakukan? selanjutnya, Kenapa nanti tidak Anda dulu, praktekkan? Jangan ditahan dulu. Ini ada ayat selanjutnya. Tapi apabila dia baik pada kalian, maka baikilah dia. Mana nggak ada ayat yang ngarang bebas aja. Ngarang bebas ini orang ngarang Kan ada di bebas Google, ini ya. Di Google dicari aja, di Google cari aja. Kok Google? Udah baca. Sekarang gini, Anda mau ambil Silakan Al-Quran di nggak? Al-Quran gitu. Anda mau ambil Al-Quran nggak sekarang? Boleh? Silakan cek. Iya silakan. Bentar ya, Coba buka. ambil pakai Google aja biar Ya, cepat. silakan buka. Ini nekat yang nyata ini dia ini. Aduh, nekat yang nyata. Islam itu harus benar-benar lah. Kalau Oke. pengen beriman harus keseluruhan, jangan nanggung-nanggung. Oke, coba Itu masalah silakan keyakinan. buka Quran surat At-Taubah nomor 29. Silakan. Ya, surat At-Taubah, Nomor 29. At-Taubah ayat 29. 29. Ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Terima kasih teman-teman. Silakan. 29 ya. At-Taubah 29. Awas kalau memberi support nanti udah ke samping dia, nanti sama dia dibelikan rokok sama dia. Sudah tahu rokok itu kencing setan, tapi masih saja dihisap sama dia. Rokok itu dari alam, Bos. Ngapain lo? Loh, menurut Disuruh main hadis kencing rokok setan. tembakau itu tercipta dari kencing setan. Itu yang bikin hadis siapa kan? Wah, Emang dulu ada- nah. Ya kan? Selama tidak mengganggu orang ya kita sikat aja, kecuali kalau Nah, rokok bukan berat saudara-saudara ini. Jadi makanya saya bilang teman-teman, mereka ini milih-milih mana Ya, yang kembali ke mana surat yang mana At-Taubah yang apa? bikin enak, bikin Surat At-Taubah asik-asik, apa tadi? sohih, ya kan? At-Taubah tadi apa? Mana yang bikin rugi, palsu, kan gitu. Ayo surat At-Taubah kita kaji dah. Anda Islam, ingin belajar agama Islam, oke, saya layani. Sebentar Bang, sebentar. Silakan. Anda tadi kan tidak percaya Bang ya bahwa rokok itu dari kencing setan. Nih Bang ya, dengar Bang. Tahu asal usul rokok nggak? Itu ada nggak di Al-Quran, Bang? Asal usul rokok. Kita kandungannya Al-Quran dulu, jangan hadis. Hadis itu nomor 2. Itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis Itu diusir yang dari ngomong surga, siapa? stres iblis sampai dunia dia terkencing. Ada nggak dalilnya loh? Surga nggak bisa Nah, ini gimana nih? Sebentar ya, sebentar. Bang, coba dengerin dulu dong. Dengerin dulu, jangan kepanasan gitulah ya. Dengerin dulu. Ini ngapain kepanasan? lu, ini yang ngomong ini Bang, yang ngomong ini Ustadz Bang. Yang ngomong ini Ustadz, ulama besar. Gak jaminan di Lu, Ustaz mau pendeta ini kalau ulama 212 Wiro Sableng. Ini alumni 212.
Tidak mengikuti Peduli para mau 1, ulama 2, ini mau orang 2, ini. ajarannya sesat ya kita Bang, bantah. ya udah, masalah sesat atau enggak dengerin dulu. Dengerin dulu. Masalah sesat atau enggak? Ya. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Ashror, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing. Pertama Mana kali yang di sorga ngomong? nggak bisa kencing. Rokok dari tembakau loh, cuy. Tembakau itu dari alam ditanam, kenapa jadi Buang air besar nggak iblis ada di ya? sorga, cuman Ngadi-ngadi kau. Dan harum lebih harum dari kasturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Udahlah. Oke, sekarang coba baca At-Taubah 29. Silakan. Ya, surah At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Stop. Taubah 2. Pelan-pelan. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebentar ya, sabar ya. Betul. Masih ada lanjutannya. Kita diskusi tanpa merendahkan agama manapun ya. Saya tidak akan merendahkan agama Kristen karena bagaimanapun masih banyak teman saya beragama Kristen. Oke. Nah, Oke, coba gini. Coba. Kita positif Sebentar. aja. Sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Dan hari akhir. Dan hari Ya. akhir. Apakah saya beriman kepada Allah? Ya, itu tergantung Anda apakah Anda beriman atau tidak. Enggak, gitu. saya nggak beriman kepada Allah. Saya nggak beriman kepada Allah. Dari mana ada sejarahnya orang Kristen beriman kepada Allah? Ada-ada saja. Kalau orang Kristen beriman kepada Allah, orang Kristen pasti pergi ke Arab nyium batu di sana. Seperti kalian. Itu Anda itu harus diperangi. Diperangi Nah, apanya? makanya saya Kebodohannya bilang, dan oke, berarti kebodohannya. disuruh nggak Gitu memerangi kan? orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul, diperangi kebodohannya. Di Bukan maksudnya mana membunuh. perangi kebodohannya ini? Ini orang hebat. Perangi kebodohannya. kebodohan. Oke, kata bahasa aslinya Anda apa di udah tahu situ? dia Sebentar, Yesus bahasa itu aslinya di situ apa? Manusia. Oh, Enggak, bahasa asli di situ apa? Bahasa Arabnya apa di situ? Harus diluruskan, kan gitu. Sebentar. Bahasa asli di situ apa? Bahasa aslinya. Ini kan aslinya nih ya, perangilah orang-orang Bukan, yang itu tidak kan beriman terjemahannya. kepada Peranginya itu terjemahannya. Coba bahasa aslinya apa? Arabnya. Hmm. Oh, kutilul ladzina la Nah, yu'minuna kutilul billah. lazi. Coba nggak? Apa arti kutilul lazi itu? Ya tadi kan perangilah. Iya, Anda kan bilang perangi di situ maksudnya perangi kebodohannya, betul? Betul. Tapi kata Karena di tahu sini nggak kan kata gini loh, kutil di itu sini kata kalimatnya kan bahan baku. kata ya kan? kotil Bahan baku. itu Kalau artinya dulu- bunuh. Gimana sih? Kata kotil itu artinya Bang Edi, bunuh. Hilangkanlah Bang Edi, nyawanya. Edi. Ini gimana nekat yang nyata ini Anda ini. Al-Quran ini diturunkan saat itu pada zaman Rasulullah. Oke, itu lanjut, Nabi lanjut. Coba Muhammad perangi diperangi terus, oleh perangi orang terus, kafir. terus. Ya kan, Perangi diperangi oleh lanjut. orang kafir. Saat itu Islam. Nabi Muhammad menyebarkan Islam, tapi dihambat dan diperangi oleh orang kafir. Ya sudah, maka coba, perangilah coba. orang kafir saat Perangilah, itu. perangilah, Saat terus itu, perangilah. Saat zaman Nabi Muhammad. Perangilah, terus Memerangi lanjut. orang kafir. Tapi setelah peninggalan Nabi Muhammad, ya kan? Aduh, ini udah nggak percaya lagi dengan memerangi orang Al-Quran. kafir. Anda nggak percaya dengan Al-Quran lagi? Makhluk Allah, makhluk Tuhan. Ya kita perangi aja Apakah Anda tidak kebodohannya. percaya lagi dengan Al-Quran? Percaya Ya saya. sudah, baca saja, baca saja. Kenapa Anda sibuk menjelaskan orang Al-Quran di kitab yang menjelaskan? Silakan. Saya jelaskan kalimat perangi, saya jelaskan malah Coba kalimat perangi perangilah. di sini itu mengandung 2 zaman, ya kan? Waktu itu Al-Quran ini turunkan saat zaman Rasulullah 1500 Enggak, tahun diselesaikan yang lalu. dulu bacanya, bro. Coba dibaca. Oke, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani sehingga mereka membayar ijazah dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Yahudi dan Nasrani Diperanginya diberikan sampai kitab kapan? Jabur dan Injil. Kan mereka gitu. wajib diperangi. Islam diberikan kitab Al-Quran. Mereka wajib Kita ini diperangi saudara, nggak? bro. Hah? Mereka wajib diperangi nggak? Kalau yang Yahudi dulu itu termasuk orang yang menghambat syiar Islam itu Iya, wajib mereka diperangi. wajib Tapi diperangi kalau atau sekarang, tidak? Mereka tidak menghambat Islam, jadi memeranginya dengan cara menebarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Sampai kapan yang mereka mentuhankan diperangi menurut ayat itu? manusia. Ya, Sampai kapan mereka diperangi menurut ayat itu?
Ya sampai akhir hayat lah, karena mereka juga memerangi kita. Contoh Anda, Edi. Bukan, sampai mereka membayar. Ya, wajib saya perangi. Ini orang nggak percaya Al-Quran. Diperangi sampai apa? Coba baca di situ. Percaya saya Al-Quran. Kalau saya nggak percaya, ngapain jadi Muslim? Oke, diperanginya sampai kapan di situ? Sampai kalau di sini kan nggak jelas. Perangi. Nggak jelas. Kalimatnya kan. Sampai Anda ngerti nggak sih padahal bahasa menurut ayat baku? itu jelas Anda sampai ngerti nggak mereka bahasa baku? Mana membayar. bahasa yang ditafsirkan harus diuraikan. Oke, gitu loh. ini terakhir nih. Kalau kita Nah, cuma gitu. ngeyel-ngeyelan di sini nggak ada Anda gunanya. katanya Coba gini, intelektual. menurut ayat Nggak itu bisa. diperanginya sampai kapan? Paham. Kenapa? Baik, dia nggak dengar. Oke, kita taruh bawah saja ya. Kenapa? Menurut ayat itu, perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah. Kenapa? Gimana ini? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Kepada teman-teman muslim yang ingin mau mewakili yang tadi, silakan naik. Tapi kalau bisa pakai headset ya, biar kalau saya ngomong itu jangan kenapa. Jadi kita hilang makna diskusi kita. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Joy Hadi. Ya, selamat malam Hadi. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Hadi. Silakan. Oke, selamat malam. Ya, coba bisa dimatikan tidak Bang Sahabat ekonya Bang? saudara. Ekonya tolong dimatikan Ya, Bang, karena kecilkan percuma ya. nanti saya ngomong jerit-jerit Anda nggak dengar. Coba dikecilkan saja. Oke, udah. Dimatikan, sound cardnya dimatikan. Biar Anda Kalau bisa mendengar dimatikan apa nanti yang kayak saya nyambung katakan. malah. Justru Kalau dimatikan kalau nggak Anda nyambung. nyalakan yang seperti itu, saya ngomong Anda nggak dengar. Dengar, udah jelas kok, jelas. Anda Oke, ngomong sekarang sudah jelas. Oke, silakan, Oke. silakan. Terima kasih ya, ada kita dinaik. Saya dikasih waktu untuk naik. Jadi kita pada dasarnya tidak membahas dan tidak menjelekkan siapa-siapa. Kita adalah satu bangsa, satu negara, yaitu negara NKRI yang kita cintai ini. Jadi kembali lagi kepada permasalahan keyakinan ya, keyakinan di mana Indonesia ini merupakan negara yang Bang, kita nggak bahas luar Indonesia, biasa. Bang. Ya, luar biasa. Enggak, kita bahas dulu yang itu. Oh, Santai silakan. aja, Silakan. kita santai aja. Nggak usah terburu-buru. Karena kalau untuk menyamakan persepsi tentang keyakinan, itu nggak mungkin kan gitu. Cuma kalau saya ini hanya ingin menjelaskan ayat yang yang Anda baca. Sebentar Bang, tentang karena Anda tadi sudah membawa negara kesatuan Republik Indonesia, Anda bilang luar Oke. biasa. Oke, setuju. Saya sangat mengatakan luar biasa Bang, luar biasa. Ini Bang ya, bukti bahwa Oke, negara kita oke. ini sangat luar biasa Bang. Bukti bahwa negara kita sangat luar biasa. Abang lihat ini, lihat banner ini di belakang Oke. sini. Coba Abang baca, Apa itu? coba baca. Benarkah Macet. Bible dipalsukan? Gitu Nah, ya? benarkah Bible dipalsukan? Pajang banner di jalan. Siapa yang bikin ini, Bang? Islam atau Kristen? Ya kurang tahu saya. Macet. Ah, Bang, kenapa Anda langsung pura-pura nggak tahu apa-apa? Ini yang pajang ini umat Islam. Nih, lihat sponsornya nih. Lihat ini. Ada beberapa tempel-tempelan ini. Nih ya. ya bukannya macet. sebentar Kita kan nggak kelihatan. dulu, sebentar. Nggak kelihatan. Ini ya, ini teras dakwah. Teras dakwah itu apa kalau bukan Islam? Islam. Apalagi nih. Nih, ini organisasi-organisasi Islam yang mensponsori acara ini. Nah, ketika ada umat Islam bikin kajian, bikin pengajian, benarkah Bible dipalsukan? Namanya apa, Bang? Iya. Namanya apa itu namanya? Maksudnya? Namanya itu dakwah. Oh, Kalau orang Islam bahas agama Kristen di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat cetar membahana, namanya Oke. dakwah, namanya syiar agama.
Jadi polisi nggak boleh menurunkan banner ini, nggak boleh, ya kan? Satpol begitu. PP nggak boleh menurunkan banner ini, Bang. Karena kajiannya benarkah Bible dipalsukan. Tapi kalau ada orang Kristen bikin kajian, Bang, ini dipilok aja, Bang, dikit nih, Bible-nya dipilok, seret, gitu ya, kasih pilok, terus tulis ganti, benarkah Quran dipalsukan? Anda tahu hasilnya apa? Kalau tulisannya kayak begitu dipajang di jalan? Wah, hasilnya polisi hadir, Satpol PP hadir, pemuka agama hadir, Ada akan contohnya mengatakan nggak Al-Quran yang Anda dipilok memecah itu? belah persatuan dan kesatuan. Iya. Ada nggak yang Al-Quran dipilok itu langsung ada respon gitu? Nah. Bang, Anda gini, Bang. Anda itu apakah terlalu lugu dan polosnya? Saya tanya, Anda tinggal di Indonesia berapa tahun? Apa jangan-jangan baru 2 hari Anda tinggal di Indonesia? Itu nggak perlu dibahas, itu udah keluar dari konteks. Nah, Sekarang nih kita bahas masalah- tiba-tiba Nggak, sekarang gini, yang Anda langsung bahas tentang ayat atau langsung ubah tadi. seret. Ayat atau ubah tadi yang saya ingin bahas. Bang, dengar dulu. Dengar dulu. Anda tadi kan sudah membawa-bawa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang Islam pajang banner, benarkah Bible dipalsukan untuk kajian-kajian agama? Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen berbuat sebaliknya, Bang, saya mau bikin kajian Kristen, saya bikin di tulisan, pajang banner di jalan, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Terus responnya? Nah, masa Anda nggak bisa membayangkan responnya? Ya, itu kan prediksi Anda, Anda, belum tentu loh. Ya kan? Makanya saya tanya buktinya mana, ada enggak? Makanya gitu, orang gitu. Islam Tapi Anda nggak pura-pura bisa bengak nunjukin, langsung. kan? Bang, nggak Itu. usah pura-pura bengak, Bang. Kalau saya pajang tulisan benarkah Quran dipalsukan, saya tulis di jalan raya, saya yakin, Bang, Kapolda turun tangan, Kapolres, Satpol PP, apa lagi? Ada enggak buktinya? Ada enggak buktinya gitu? Masih nanya buktinya. Sekarang gini, tolong Anda videokan itu. Tolong Anda videokan, ada enggak yang mengunggah ke barang itu? Yang Terus Ustadz Adi Hidayat apa yang dibahas? Yang dibahas juga Bible. Sama Felix Xiao, Ari Untung juga apa? Semua banyak kalian bahas-bahas agama Kristen. Sekarang kami waktunya orang Kristen nanggapin, kami bersuara. Kamu bilang penistaan agama. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata. Jangan begitu. Ya. Kalau Anda mau bahas agama orang, Anda juga harus mau agama Anda dibahas. Jangan maunya menang sendiri gitu. Anda bisa cek apakah saya ini bohong atau enggak. Orang selama ini yang Anda tonton aja ngadu ayam mana? Anda kalau nontonnya ngadu ayam, nontonnya goyang satkor begini-begini, ya kan? Kasih donat, joget. Kasih donat, joget. Kalau tontonanmu masih Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya. Apa lagi? Ya kan, heboh, pemirsa berita heboh. Raffi Ahmad takut makan rambutan. Nah itu kalau tontonan kayak begitu, kamu jangan kesini. Kamu ikut sama komunitasmu itu. Saya ini mendidik nih. Ini juga sebagai ajang informasi yang berita yang sangat informatif. Supaya apa? Supaya ayo kita bangun negeri kita, supaya maju negeri kita ini. Urus agama masing-masing lah. Islam tuh nggak ada kaitannya dengan Kristen. Bilang kok masih aja kamu ngemis ngais. Ya, ayo silakan ya yang muslim. Jangan ngomongin lah. Nggak usah ngomongin, Bang, ayolah kita urus agama masing-masing. Justru Anda kalau seperti itu ya, bilangin sama ulama-ulama kalian. Masa maunya kalian? Tapi saya tahu mereka itu sengaja gitu, teman-teman. Mereka itu sengaja. Mereka ini punya dua kubu, dua pasukan. Satu kubu yang membahas-bahas agama
Kristen, satu kubu yang pura-pura munafik. Mereka tahu ini, ulama-ulamanya begitu. Tapi kalau ada orang Kristen yang bahasa agama Islam, mereka langsung pura-pura gitu. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Tapi di belakang dia berbisik. Bahas mereka. Iya. Di depan kita mereka akan mengatakan, marilah kita saling menghargai. Setelah ketemu mereka di belakang, ayo, saya udah ngomong, ayo bahas agama Kristen, bahas agama Islam. Itu, jangan begitu ya, jangan begitu ya. Ya. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Ya. Anda maunya membahas agama orang saja, giliran agama Anda dibahas, Anda setan. Ya, silakan Goto. Halo Goto. Jangan gelap gulita lagi Goto. Halo Goto. Oke, baik, karena si Goto sudah kita naikkan tapi tidak bersuara, kita turunkan saja dia ya. Begini teman-teman ya. Ketika orang Kristen bersuara, ini saya kasih background saya lagi nih. Ini biar banyak kalian yang tahu nih, ya. Biar kalian tahu dengan ulah agama kalian nih. Nih, ini sponsor-sponsornya nih, organisasi-organisasi Islam nih, di bawah-bawahnya nih. Nih, kajian nih. Ketika kalian bahas agama kami, apakah ada di situ polisi hadir? Apakah ada di situ Satpol PP hadir? Apakah ada di situ ulama-ulama hadir untuk mengatakan marilah kita junjung persatuan dan kesatuan? Agak ada. Nggak ada. Ya. Nah, ketika kami menanggapi kalian, coba langsung datang polisi menyergap. Secepat kilat polisi datang menyergap langsung. Anda melakukan penistaan agama. Ya. Yang sudah ketangkap siapa-siapa saya sebutkan. MKC ketangkap. Ya kan? Terus apa lagi? Gracia Pelo ketangkap. Siapa lagi? Anak Bata, Rudi Simamora ketangkap lagi. Terus yang lain-lain masih dilaporkan. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah sekarang mau nggak? Ayo kalau kita sama-sama berhenti, ayo berhenti semua. Berhenti, nggak ada lagi yang bahas-bahas agama orang. Yang Islam berhenti, yang Kristen berhenti. Ayo kita sepakat. Tapi kalau kalian masih terus-terus, ya saya juga masih terus aja bahas sama kalian. Begitu. Nah saya ini teman-teman, saya ini sampai meninggalkan apa yang saya punya. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal, apa yang saya punya saya tinggal. Demi supaya saya bisa bersuara ini. Supaya saya bisa menyuarakan ini. Gitu loh. Jadi kalian jangan ngelihat ini satu sisi aja. Lihat keseluruhan cerita kenapa bisa seperti ini. Ya. Sembarangan saja Anda mengatakan persatuan dan kesatuan. Gak boleh begitu. Lihat apa yang terjadi. Berkaca yuk, berkaca dari yang sudah-sudah. Ada satu kejadian dulu pernah. Ada seseorang yang bikin polling dia. Dia bikin pertanyaan begini. Siapakah tokoh favorit kesukaanmu? Siapakah tokoh kesukaanmu? Polling. Ya kan? Namanya Arswendo itu dulu. Nah, hasil dari pembaca sebuah tabloid ini menempatkan Muhammad itu di ukuran di belakang, di bawah. Ini hasil dari polling itu ya. Tokoh favoritnya ada Soeharto, kemudian ada Iwan Fals, ada siapa begitu, ada itu tokoh hasilnya. Terus ada nama Arswendo di situ yang bikin acara itu. Nah, di bawahnya dia Muhammad. Wah. Ngamuk saudara-saudara, ngamuk orang Islam, ngamuk. Dirusaklah kantor tabloid itu. Cuman gara-gara begitu coba. Cuman gara-gara itu. Di penjara Arswendo selama 5 tahun. Ngeri nggak? Ngeri.
Itu loh. Kenapa sih kalian seperti itu coba? Nah, makanya saya bilang teman-teman ya, coba kita itu ya, kalau mau berpikir secara tidak subjektif, berpikir secara objektif, harus melihat keseluruhan masalah. Jangan asal-asal ngomong aja nggak jelas. Nah, tabloid monitor itu kejadian, orang-orang tahu itu. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa kita bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kalian udah pada tahu kan? Nggak usah saya kasih tahu lagi siapa Yahya Waloni. Yahya Waloni, ya memang ditangkap juga. Ya kan? Karena MKC pada waktu itu juga ditangkap juga, penistaan agama. Tapi dua kasus yang sama, dua perkara yang sama, yang Kristen diponis 10 tahun, yang MKC 10 tahun, kemudian yang Yahya Waloni 6 bulan saja. 5 bulan saja. 5 bulan. Bayangin 5 bulan sama 10 tahun. Itulah keadilannya ada. Seperti itu. Ya karena apa ya? Hakimnya juga Islam. Jadi perkara-perkara seperti ini memang ruwet, teman-teman. Ruwet. Gitu loh. Di dalam KUHP itu, di dalam kitab acara hukum pidana, ada salah satu pasal di mana pasal itu berbunyi, hakim yang mengadili sebuah perkara itu nggak boleh punya hubungan. Nggak boleh punya hubungan emosional, nggak boleh punya hubungan keluarga dengan si terdakwa, nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berharap bahwa putusan penistaan agama ini adil, putusan perkara penistaan agama adil, ketika yang mengadili hakimnya Muslim? Gimana? Hakimnya Muslim, terdakwanya Kristen, terus mengadili perkara penistaan agama Islam, agamanya si hakim. Ya udah selamat jalan. Makanya saya bilang lah, udahlah gimana sih? Kita mau kemana? Bangsa kita mau dibawa kemana sih? Gitu loh. Jadi coba ayo kita berpikir yang anu. Silakan ya. Nah itulah kenapa teman-teman, kenapa saya ini pengen ya supaya kita ini punya pusat kajian apologetika, punya sebuah menara syiar di sini, punya radio ya untuk memancar, mengudara dari sini teman-teman. Itu menyuarakan ini. Ini yang saya perjuangkan gitu loh, sampai saya tinggal apa yang saya punya. Gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman. Jadi mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet ini, Center Apologetika dari sini. Teman-teman yang mau mensupport, silakan mampir ke profil saya ya. Teman-teman mampir saja ke profil saya ini. Di profil saya ada kok kolekte atau teman-teman yang mau mensupport secara finansial, mampir saja. Ini di profil saya. Teman-teman, ini tidak saya siarkan di YouTube ya memang ya. Ini karena saya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Senin lah kita sudah ini. Teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mampir ke profil saya, teman-teman bisa support ya pendirian Rumah Apologet di situ. Kita sama-sama teman-teman berjuang menyuarakan ini terus-menerus. Selama mereka masih belum berhenti, selama itu pula kita akan terus bersuara. Sampai mereka berhenti. Ya. Jadi jangan memandang sebelah pihak, sebelah mata. Kepada teman-teman ya, teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian Rumah Apologet bisa ke sini teman-teman. Ini kalau teman-teman mampir ke profil saya, teman-teman nanti bisa lihat ini. Teman-teman bisa support di sini ya, kolekte untuk Rumah Apologet ada di sini. Ya, banknya ini, kemudian ini nomornya. Silakan teman-teman support langsung. Tangkap layar saja teman-teman, tangkap layar, teman-teman bisa support di situ. Yuk, silakan teman-teman ya, sekali lagi kepada teman-teman yang mau naik, tolong ya, jangan kesetanan, jangan marah-marah. Kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam ya, yang suka membahas-bahas agama Kristen seperti itu. Oke, kita kasih like kembali ada Goto. Ya, selamat malam Goto. Sorry tadi jaringan jelek, mana HP saya. Alasanmu saja jaringan jelek terus. Ya silakan Goto, nyalakan kamera.
Oke. Tapi Kamera silakan nyalakan. saya sudah buka ini. Saya sudah buka. Ya, silakan selamat Goto. malam ini. Selamat malam. Oke. Kenapa ini Goto? Banyak orang Islam yang kesetanan, yang kepanasan ketika saya bahas agama Islam, sedangkan orang Islam bahas agama Kristen. Silakan. Realita, satu realita. Iya. Tapi sebelumnya teman-teman yang di bawah yang Kristen ini support Bang Edis ini. Bang Edis ini seorang debater Kristen yang menurut saya ini fenomenal. Iya, Ya, coba bantulah sebentar dulu Bang beliau Goto. ini untuk Gini, kenapa sih orang Islam ketika dibahas agamanya langsung mau curhat aja bawaannya? Jangan dong bahas-bahas agama saya, Bang. Langsung curhat. Sementara ustadz-ustadznya kerjanya bahas agama Kristen. Gimana? Ya, itu realita, Bang Edis. Realita di mana satu negara mayoritas memang ketika berpikir terlalu agamais atau terlalu religious, memang itu yang terjadi seperti itu, Bang Edis. Hanya masalahnya di sini, karena kita kan Indonesia negara majemuk ya. Kita punya aturan hukum sendiri, kan begitu, beda dengan negara-negara lain. Sekarang pertanyaannya, apakah aturan hukum itu memang mayoriti dikendalikan ya, dikendalikan oleh oknum-oknum yang religion ini, kan begitu Bang Edis. Itu realita, kita bisa bantah, tapi yang jelas selaku Oke, berarti Anda setuju bahwa agama Islam memang kerjanya bahas-bahas agama Kristen? tidak semua seperti itu kan hanya kelompok-kelompok oknum-oknum saja, Bang Edis. Tidak semua. Bang, nih bahkan Anda ini kan termasuk, nih saya kasih contoh ya nih. Saya kasih contoh, ini bagaimana kalau orang Islam, nih Bang. Ini, Anda ini kan muridnya Ustadz Insan Mokoginta kan, betul nggak? Betul nggak? Ginda? Ya bisa dikatakan begitu. Anda termasuk muridnya Insan Mokoginta nggak? Kalau dikatakan murid bukan juga murid. Saya kan kenal beliau selaku mualaf yang bijak begitu. Oke, baik. Nah, ini misalnya ada seorang muslim namanya Insan LS Mokoginta. Dia terbitkan satu buku ini. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini terbitannya Insan LS Mokoginta. Terbit bukunya. Kira-kira nih Bang, kalau saya juga bikin buku tulisannya 101 bukti Muhammad bukan Nabi, gimana kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Jadi begini Bang Edis ya. Tuh, jangan jadi begini. Ditanya aja, jadi begini, jangan jadi begini. Ini kan umat dengar dulu Bang dengerin. Bang Goto. Kalau ada umat muslim bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, lolos, terbit. Nggak ada dibilang penistaan agama, nggak ada. Tapi kalau seorang Kristen bikin buku tandingan 101 bukti Muhammad bukan Nabi, kira-kira menurutmu apa yang terjadi? Jadi begini. Jadi begini. Bilang aja Bang, yang terjadi umat Islam akan lomba pakai baju daster gitu Bang. Orang Islam pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas gitu. Gimana? Setiap hak warga negara itu diatur dalam UUD 45, kebebasan berpendapat. Apalagi kalau Edis ingin menulis buku, silakan Edis menulis buku. Yang penting itu tidak mau mancing ini orang ini. Bang, kalau saya bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, yang terjadi orang Islam pasti suruf. Bang Edis, saya kan bilang tadi bahwa UUD 45 kita menjamin kebebasan berpendapat. Iya, itu hanya ada di kertas, hanya ada di atas buku. Bang Edis, karena Bang Edis tidak percaya. Ini kalian Bang. Dengar dulu ya. Apa yang tertulis di buku itu tidak selalu seperti demikian adanya di lapangan. Di buku memang tertulis begitu. Setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, kebebasannya untuk mengeluarkan haknya di muka umum. Itu tertulis di atas buku. Tapi prakteknya di lapangan kagak. Anda ini terlalu lugu di dalam dunia perpolitikan. Karena agama tidak ada hubungannya dengan politik, kan begitu.
Kecuali memang Anda masuk ya dalam pasal-pasal yang memang langsung berkoneksi atau bersinggungan dengan penistaan agama. Ketika Ihsan Mokohita menulis begini, ini kan ada dasarnya. Tuh kan? Ada dasarnya. Makanya saya bilang teman-teman gini loh. Jadi penistaan agama ini tergantung siapa. Ini tergantung siapa yang memutuskan dia menista agama. Kalau hakimnya Islam, pasti dia akan mengatakan Kristen menista agama. Tapi kalau hakimnya Kristen, pasti dia akan bilang, oh enggak, itu enggak menista agama. Makanya saya bilang, Bang, pasal-pasal penistaan agama ini menurut saya ini bukan soal isi atau kontennya menista agama, enggak. Tapi ini sebenarnya satu daya upaya negara supaya negara itu tidak chaos. Karena apa? Karena negara ingin menampung supaya umat yang beringas ini mereka tersalurkan emosinya dengan cara orang yang melakukan itu dipenjarakan. Itu sebenarnya. Kalau materinya nggak ada. Orang itu sangat subjektif kok. Menista agama itu sangat subjektif. Iya, saya ngerti. Sekarang gini, dengar. Ini saya dengarkan, Bang. Ini saya orang Kristen. Saya orang Kristen nih. Menurut saya Muhammad itu bukan nabi, itu penistaan agama nggak? Itu menurut Anda. Nah iya makanya, tapi kalau hakimnya orang Islam dan dia penghuni terpapar oleh ajaran-ajaran yang macam-macam kadrun, ya pasti dibilang kamu menista agama. Iya. Makanya saya bilang, Bang, kalau ada perkara agama, hakimnya itu harus dari luar negeri. Harus dari diimpor dari Jepang yang bukan Islam, bukan Kristen. Itu baru adil. Oh, hakimnya Islam ya gimana? Contoh begini ya. Ada salah satu buku karangan Bart de Erham, judulnya itu How Jesus Become God, kan begitu. Beliau menulis ini, Bang, ini di kalangan orang-orang teolog atau orang-orang yang mengerti siapa itu Yesus. How Jesus Become God itu bagaimana Yesus menjadi Tuhan, di mana Bart de Erham mengkritik bahwa Yesus bukan Tuhan. Anda saja ngomong Bart Ehrman aja, Bart de Erham ini aduh. Bart de Erham ini gimana? Ini nekat yang nyata, ini memang mereka ini nekat yang nyata. Oke lah Bang Goto, ini sebentar kami mau ke gereja dulu. Nanti mungkin bisa kita lanjut lagi ya Bang Goto ya. Iya, tapi saya tertarik judulnya itu tadi kau punya judul itu apa benarkah Bible dipalsukan? Sebenarnya saya naik karena saya baca itu. Oh, benarkah Bible dipalsukan? Sebentar ini. Ini tadi saya lihat, makanya saya minta naik ini ya. Ini Pak, mantap dibahas ini. Ini terkait dengan Galatia 1:8-9, nanti kita gali ya. Ini tantangan saya buat Budia Sali ini sampai sekarang tidak dijawab. Galatia 1:8 dan 9. Bagaimana benarkah Bible dipalsukan? Kalau Bible dipalsukan maka otomatis Muhammad jadi nabi gitu. Ini pola, Anda tahu sesat pikir nggak? Tahu macam-macam sesat pikir? Sebentar. Tahu macam-macam sesat pikir? Tahu, saya tahu logical falasi. Salah satu sesat pikir itu ada di situ, pola pikir sesat pikir yang seperti yang Anda lakukan ini. Kalau Bible dipalsukan, otomatis Allah jadi Tuhan. jadi Muhammad itu jadi nabi tergantung Bible dipalsukan atau enggak. Oke lah, maksud saya begini. Gini loh, Goto, begini Goto ya. Tidak ada hubungannya Bible itu mau dipalsukan atau enggak dengan status Muhammad itu nabi palsu atau nabi betulan. Gak ada hubungannya. Jadi Muhammad itu nabi atau bukan nabi itu tidak ditentukan dari Bible itu dipalsukan atau enggak. Ini logika berpikir yang sesat seperti ini yang mau saya luruskan. Apa yang bilang ada?
Terus kenapa kalian berusaha? Kenapa kalian berusaha untuk mengatakan bahwa Bible dipalsukan? Kau baru bicara fallacy, sementara kau sendiri fallacy. Siapa yang berkata bahwa ada hubungannya nabi palsu Muhammad? Oke lah Goto, gini saja Goto. Coba gurumu suruh datang ke sini si Juma ya. Guru saya tidak punya guru, justru saya guru tuh banyak tuh. Oh Juma bukan Banyak gurumu tuh. sekarang? Saya tidak punya guru, justru saya ini guru epistemik banyak kok murid Oke, saya berarti Kristen. Zuma bukan gurumu lagi, tidak kau akui lagi sebagai gurumu. Katanya Gurunda, gimana sih Gurunda? Kau kalau di hadapan Juma kau bilang Gurunda. Di hadapan Juma kau bilang Gurunda. Sekarang kau tidak mengakuinya sebagai guru. Memang kau ini sungguh munafik. Sebentar, Goto, coba sebelum ini kita tutup dulu. Pengertian munafik itu apa sih? Kenapa? Pengertian munafik. You tanya apa ini? Dari sisi kitab suci atau dari sisi ilmu pengetahuan? Dari sisi Al-Quran, apa pengertian munafik itu? Dari sisi ilmu pengetahuan. Orang munafik itu ketika dia coba memframing satu narasi yang memang narasi itu tidak ada buktinya alias hoax. Jadi dia Oke, gini saya bantu aja lah, Munafik adalah suatu perbuatan mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di kebenaran atau yang ada di hatinya, betul nggak? Agama Bang Idris. Loh, gini. Ini orang munafik gini. Sebentar. Orang munafik gini. Orang munafik itu ini si Goto ini malah ngomong terus. Oke lah Goto, kau ngomong terus, saya ngomong, kau ngomong, nggak kau dengar omongan saya. Kalau ngomong saya dengar, tapi kalau saya ngomong kau nggak mau dengar. Ya teman-teman, karena berhubung kita mau ada kegiatan teman-teman, jadi kita rehat dulu. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman. Teman-teman ini info ya. Teman-teman hati-hati dengan akun Edis TV yang palsu. Pastikan teman-teman follow ini. Saya hanya punya dua akun Edis TV, ya, dan hanya satu akun yang saya pakai untuk live, untuk siaran langsung. Nah, satu akun lagi yang asli itu tidak pernah saya pakai lagi, karena kalau saya pakai itu nanti kena ban terus. Itu kena ban terus itu kalau saya pakai itu. Jadi saya pakai yang ini. Jadi ini satu-satunya. Jadi ini menjadi satu-satunya akun Edis TV yang live. Selain daripada ini semuanya palsu. Ya, cuman ada satu ini. Pastikan Anda follow yang ini dan Anda follow yang lain. Yang unfollow, yang putuskan mengikuti dari Edis TV yang lain. Teman-teman ya. Seperti ini. Ini followersnya hampir 200.000. Ya, jangan lupa follow yang ini. Oke teman-teman ya, kita sudahi dulu. Selamat malam saya ucapkan teman-teman, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sekali lagi teman-teman ya, support, dukung pendirian Rumah Apologet. Kita ingin mendirikan center pusat prapologetika dari sini. Ya, bukan dari negeri Konoha. Kalau dari Konoha pasti kalian akan digerebek masa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport, teman-teman silakan support di sini ya, melalui ini ada kolektor Rumah Apologet. Akan teman-teman mampir sini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat malam. Sampai jumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.
Alhamdulillah teman-teman semua, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan bersama-sama sebuah diskusi yang sangat menarik dari Bang Edis ya. Diskusi yang memaparkan kepada kita banyak fakta tentunya ya, yang mungkin selama ini kita belum pernah dengar ya. Tapi fakta-fakta ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari juga ya, karena bagaimanapun ini membantu kita menghadapi para kaum-kaum kaderun yang di sebelah, yang seringkali membahas dan mempersoalkan tentang iman kita teman-teman ya. Ya, seperti saya katakan, ini penting untuk kita pelajari, untuk kita pikirkan, dan untuk kemudian juga kita mempersiapkan diri kita teman-teman ya. Karena kalau kita tidak siap sedia, kalau kita tidak kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar ya, maka yang rugi itu kita sendiri ya. Kita yang rugi sendiri ya, karena sudah banyak hari-hari ini teman-teman atas ketidaktahuan mereka meninggalkan Yesus ya. Nah, ketika kita belajar, ketika kita memperlengkapi diri kita, ketika kita kemudian sungguh-sungguh belajar ya, kita akan mendapatkan banyak insight, banyak ilmu yang dapat kita pakai juga ya, untuk memperlengkapi keluarga kita agar terhindar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kurang berpengetahuan ini teman-teman ya. Jadi bagaimana Edis kemudian bertanya, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia kemudian meluruskan kesalahpahaman yang seringkali mereka lakukan, itu juga kita pelajari sebagai dasar bagi kita untuk kita memperlengkapi diri ya, untuk meningkatkan pengetahuan kita. Sekarang ini pengetahuan tidak hanya diperlukan dari sudut kita untuk kita mengerti semuanya, memang itu sangat penting dan itu nomor satu, tetapi kemudian kita harus menambah pengetahuan kita juga dari sisi lain. Dari pihak mereka kita harus mengerti bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menafsirkan, bagaimana mereka memahami kitab suci mereka. Kita harus mengerti juga, karena kalau kita hanya fokus kepada diri kita dan kita mengabaikan yang dari mereka ya, mereka itu tidak peduli dengan apapun, mereka sesuka hati aja mereka membahas kitab suci kita, mereka membahas tentang Yesus sesuka hatinya, mereka nggak memikirkan apapun gitu loh ya. Nah, kalau kita masih belum siap, kalau kita masih belum
juga mempelajari tentang mereka. Yang rugi adalah kita sendiri, teman-teman. Maka sekarang mari teman-teman kita belajar tentang mereka, supaya ketika mereka mempertanyakan iman kita, kita menjawab, bahkan kita juga bisa memberikan pertanyaan kepada mereka. Lihatlah bagaimana Edis, teman-teman. Pertanyaan Edis itu kan luar biasa. Mana ada satupun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan Edis. Ketika Edis membongkar sebuah fakta, mereka itu terdiam semua, teman-teman. Mereka bingung, mereka terbungkam, dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Edis. Luar biasa kan, teman-teman. Nah, kita pun juga harus bisa seperti Edis, teman-teman. Ya. Mungkin kita, karena kita masih di sini, ya kita tidak usah memamerkan di media sosial. Tapi kalau kita bertemu orang itu di jalanan, muka dengan muka, empat mata, dia mencoba untuk menjelekkan iman kita, kita tinggal hantam dia dengan fakta imannya gitu. Itu penting, dan kita harus berani melakukan itu, teman-teman. Ya. Mereka seenaknya membahas Alkitab, seenaknya membahas tentang Yesus, masa kita tidak? Lalu kemudian juga mereka, seperti yang Edis katakan di video kali ini, teman-teman, ya, mereka memasang spanduk. Benarkah Alkitab itu sudah dipalsukan, atau kurang lebih seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan lagi dan memperjelas lagi. Tapi intinya seperti itu yang mereka buat di spanduk mereka atau banner mereka, dan dipasang di pinggir jalan dan dilihat oleh banyak orang. Secara logika, teman-teman, kalau seandainya kita mengubah aja ya, kitab itu adalah Al-Quran misalkan, apa kira-kira yang terjadi? Mereka terima nggak? Mereka mau nggak? Ya teman-teman, jawabannya pas sudah tahu lah. Ahok aja hanya mengatakan sesuatu yang sangat-sangat sepele dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan oleh Ahok itu ya sangat ringan sekali. Tapi apa yang sudah mereka lakukan? Ya teman-teman sudah tahu sendiri apa yang terjadi pada Ahok pada akhirnya. Bagaimana seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Mereka mengatakan, kamu sudah begini terhadap agama kami. Kami adalah agama yang damai. Tapi kalian kalau kamu begini. Teman-teman tahu sendirilah. Mereka sesuka hati Donditan lah, Kainama lah. Kawan-kawannya sesuka hatinya membahas tentang iman kita. Ya kita punya hak yang sama juga untuk membahas tentang mereka. Kita punya tanggung jawab, kita punya responsibility terhadap iman kita. Ketika ada orang yang mensalahpahami, kita punya hak untuk menjawab mereka dan mempertanggungjawabkan itu di hadapan mereka. Kalau kita biarkan kan seolah-olah apa yang mereka katakan menjadi kebenaran kan. Tapi ketika kita menjawab mereka, ketika kita menunjukkan fakta-fakta, maka kita sedang mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, diskusi itu juga kan adalah diskusi dua arah, di mana kita tidak hanya membiarkan mereka membahas kitab kita, tapi kita juga harus membahas kitab mereka. Itu baru namanya diskusi. Kamu mempersoalkan tentang apa yang aku yakini, maka aku punya hak yang sama untuk mempersoalkan tentang apa yang kamu yakini. Begitu ya, itu yang terjadi, dan itu yang perlu kita lakukan sekarang, teman-teman. Jangan hanya defensif terus. Ya memang resikonya memang tidak baik, tapi tidak baik buat kita. Tentunya mereka aman-aman aja, mereka sesuka hati membahas kita dan sudah terbukti sepanjang sejarah mereka baik-baik aja gitu kan. Sampai mereka membuat banner seperti itu, ya menunjukkan bahwa mereka merasa nyaman dan kondusif melakukan itu. Tapi kalau kita kan tidak buat kita. Tapi ingat teman-teman ya, bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita sedang menyampaikan kebenaran yang sejati. Kita harus ingat bahwa kita terpanggil bukan untuk menang debat-debatan, tidak. Tapi kita membuka kebenaran itu. Kita harus mengkoreksi motivasi kita juga, ya kan? Kita mengkoreksi diri kita, apa yang kita lakukan itu tujuannya apa dan apa yang kita mau capai. Kita harus clear di situ, teman-teman. Ya, karena kalau tidak, ya kita tidak memiliki sasaran yang tepat ketika kita bertindak. Maka ingat bahwa kebenaran yang kita bawa harus kita betul-betul membawanya dengan baik, dengan motivasi yang baik. Ya, jangan dengan motivasi yang salah. Ya, karena kita mau Tuhan kita disenangkan. Oke, teman-teman.